Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas klaster terakhir atau klaster 9, yaitu klaster perlindungan khusus. Ayahanda dan bunda, bila kita ingin mendalami apa yang ada di klaster ini, perlu kita membaca General Comment nomor 6 tahun 2005 tentang penanganan anak tanpa pendamping dan terpisah di luar negara asal. Ini banyak terjadi ya. Yang kedua adalah General Comment atau komentar umum Komite HANA PBB nomor 11 tahun 2009 tentang anak masyarakat adat dan haknya dalam konvensi. Ini juga masih diingatkan kembali karena ada satu pasal juga yang harus didapatkan. Meskipun ini sudah dijelaskan di dalam klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Apa saja yang perlu kita pahami di dalam pembahasan klaster perlindungan khusus ini? Ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama terkait dengan bagaimana di negara kita atau di tempat di mana kita tinggal itu tidak terjadi anak-anak dipekerjakan. Ini yang pertama. Berarti apa yang harus diupayakan? Tidak ada pekerja anak. Apa yang harus kita upayakan? Berarti pencegahan. Ini. Indonesia telah meratifikasi 2 konvensi ILO, yaitu Konvensi ILO 138 yang diikat melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 1999. Kemudian Konvensi ILO 182 yang diikat dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Kalau yang pertama itu terkait dengan batasan usia. Itu kemudian oleh Indonesia itu sudah diadaptasi di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sana sudah jelas anak tidak boleh dipekerjakan. Kalau mereka menjadi pekerja anak, dapat dimungkinkan bila mereka sudah berusia di atas 15 tahun, tetapi tidak boleh lebih 3 atau sampai 4 jam bekerja. Mereka harus terpastikan mengakses ke sekolah atau pendidikan, ke layanan kesehatan, lalu kemudian kesehatan mental mereka itu benar-benar harus terjamin. Termasuk juga terkait dengan anak-anak yang memiliki kemampuan lebih. Itu yang benar-benar harus diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian pastikan anak jangan sampai terlibat di dalam jaringan perdagangan narkotika. Ini ada di pasal 33 Konvensi Anak. Pencegahan yang dilakukan oleh BNN, lalu kemudian negara kita juga memiliki undang-undang psikotropika dan larangan narkotika. Itu semua sudah ada undang-undangnya. Dan daftar isian juga selalu diupdate. Ini menjadi penting. Bagaimana? Jangan sampai anak-anak terlibat di dalam peredaran narkotika. Dan pintu awal yang harus kita cegah itu jangan sampai anak-anak menjadi pengguna. Untuk itu, pastikan anak-anak terhindar. Lalu yang ketiga, pasal 34. Untuk memastikan jangan sampai anak itu menjadi korban
kejahatan seksual. Kalau anak itu sudah menjadi korban kejahatan seksual, itu menjadi pintu awal kerusakan pada diri anak. Dan ini kemungkinan besar bila dia tidak direhabilitasi secara optimal, dia akan menjadi orang-orang yang akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang mereka alami, baik itu mereka menjadi sebagai pelaku atau menjadi korban berulang. Ini menjadi penting. Kita harus kuat untuk melakukan pencegahan. Kita bersyukur dengan adanya putusan Hakim Tinggi Bandung terhadap pelaku kejahatan seksual dengan hukuman mati, itu juga menjadi salah satu pengingat. Tetapi bukan itu yang perlu kita perhatikan. Terkait pencegahan ini menjadi unsur utama. Untuk itu, bagaimana kita memastikan setiap orang yang ada di sekitar anak itu harus menjadi pengawas, pemantau, dan ikut bertanggung jawab. Untuk itu, jangan sampai terjadi kejahatan seksual pada diri anak-anak yang ada di sekitar kita. Baik itu anak laki maupun anak perempuan. Potensi menjadi korban kejahatan seksual itu adalah sama. Dan ini yang perlu mendapatkan catatan dan perhatian dari kita semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang perlu juga menarik terkait dengan bentuk-bentuk eksploitasi lain. Ini kenapa pasal ini perlu diungkapkan? Karena banyak juga orang-orang yang ada di perguruan tinggi melakukan kajian atau riset atau uji coba terhadap anak. Itu yang tidak ditindaklanjuti dengan proses pendampingan. Misalnya ada kajian tentang kekerasan terhadap anak. Anak ini dulu dia menjadi korban, dia sudah mendapatkan rehabilitasi dari psikolog, psikiater. Anak ini minimal sudah tidak lagi teringat apa yang dia alami sebelumnya. Tetapi dengan anak dilibatkan dalam sebuah penelitian, ini akan berpotensi akan terulang trauma apa yang dia sudah alami. Nah, untuk ini juga harus mendapat perhatian. Begitu juga anak jangan sampai dieksploitasi melalui media sosial atau YouTube. Untuk itu kita bersyukur YouTube memiliki mekanisme terkait dengan hal ini. Sehingga YouTube menyediakan satu layanan channel khusus untuk anak. Tetapi masih saja orang-orang dewasa yang di sekitar anak melakukan eksploitasi terhadap anak-anak mereka menjadi konten. Ini menjadi penting. Lalu yang juga kita suka lihat, anak-anak menjadi korban perkawinan anak. Ini negara kita sudah memiliki satu undang-undang yang telah membatasi usia perkawinan anak. Tetapi yang menjadi soal ini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas kemampuan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak yang masih memiliki pemahaman yang berbeda tentang pentingnya pendidikan, peningkatan keterampilan anak itu menjadi penting, sehingga jangan sampai mereka menjadi individu yang akan menyusahkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar. Untuk itu, pencegahan perkawinan anak menjadi utama. Lalu yang terakhir terkait dengan pasal ini, masih banyak juga orang-orang dewasa yang mengeksploitasi anak demi kepentingan keibaan. Ini juga harus mendapatkan dukungan kita, bagaimana kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan pemberian semacam itu di jalan, itu juga berpotensi. Untuk itu perlu kita segera proaktif untuk melakukan upaya-upaya ini, sehingga negara juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang maksimal sehingga jangan sampai ada anak-anak yang dieksploitasi. Kemudian pasal 35. Ini terkait dengan anak yang
menjadi korban penjualan, pornografi, dan perdagangan orang. Nah, ini negara kita juga sudah memiliki undang-undang yang lengkap, tapi belum tersosialisasi secara masif kepada masyarakat. Upaya pencegahan ini menjadi penting. Kita ketahui negara kita memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sudah ada gugus tugas di tingkat nasional, di provinsi, dan kabupaten kota. Namun masih ada saja orang-orang yang diperdagangkan, terutama anak-anak, melalui prostitusi atau penjualan organ atau mempekerjakan di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Ini merupakan perbudakan modern yang oleh Konvensi Hak Anak ini harus perlu mendapatkan perhatian, dukungan kita semua. Jangan sampai mereka menjadi korban. Ini menjadi penting. Untuk itu, apa yang harus kita upayakan terkait dengan pencegahan? Lalu yang terakhir, jangan sampai anak-anak dilibatkan dalam konflik bersenjata atau dalam konflik-konflik yang ada di masyarakat. Pasal 38 ini sudah mendapatkan atensi khusus dari negara dengan diundangkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, sana sejak secara tegas yang dapat direkrut menjadi TNI mereka yang berusia di atas 18 tahun, berusia 18 tahun. Berarti sudah sesuai dengan aturan yang ada di konvensi. Tapi masih ada saja orang yang melibatkan anak di usia 18 tahun dalam berbagai konflik seperti tawuran, lagi. Ini yang juga harus diikut sertakan dalam aksi-aksi terorisme. Kita juga sudah punya undang-undang itu semua. Apa yang harus kita upayakan? Pencegahan menjadi penting. Untuk itu, bagaimana peningkatan kapasitas anak ke arah yang lebih terarah sebagaimana yang dikehendaki pasal 29 itu menjadi penting juga. Tetapi ada satu hal yang juga harus disadari oleh masyarakat. Ada anak-anak yang menjadi korban yang terkait dengan pasal-pasal ini. Mereka tidak boleh dibuli. Mereka harus dirangkul, mereka harus diterima, sehingga mereka merasa dihargai kembali sebagai anak yang seutuhnya. Itu lingkaran besar. Lingkaran lain ada pasal 22. Indonesia pernah menolak pasal ini, tapi dihidupkan kembali sejak tanggal 11 tahun 2005. 11 Januari tahun 2005, pengungsi anak, terutama terkait dengan pengungsi-pengungsi dari negara-negara lain yang ingin mencari negara ketiga yang akan menerima mereka. Namun, mereka menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Meskipun kita tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, dengan kita sudah menerima pasal 22 ini sejak tanggal 11 Januari 2005, ada satu kewajiban bagi kita untuk memastikan anak-anak yang menjadi pengungsi seperti anak Rohingya, kemudian anak-anak dari Pakistan, anak-anak dari Afghanistan, anak-anak dari Irak, anak-anak dari Syria, anak-anak dari Sudan, atau dari daerah-daerah pengungsi, daerah-daerah konflik. Mereka ini harus terpastikan terakses ke pendidikan, kesehatan, lalu kesempatan untuk pengembangan diri.
Ini menjadi penting. Apakah kita memiliki pengalaman terkait dengan penanganan ini? Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kita punya pengalaman dengan manusia perahu dari Vietnam yang ditampung di Pulau Galang. Yang sampai saat ini di Pulau Galang fasilitasnya itu masih ada, terawat, dan menjadikan tujuan wisata. Banyak mereka-mereka yang sudah sukses di negara ketiga, mereka ingin bernostalgia melihat kembali Pulau Galang. Ini juga menjadi sangat penting. Dan apa keuntungan bagi Indonesia bila kita menginvestasikan sebagian sumber daya untuk menangani mereka ke depan? Pada suatu waktu anak-anak yang pernah singgah di Indonesia, mereka akan menjadi humas untuk menjelaskan kepada negara lain kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan dari negara kita. Untuk itu menjadi sangat penting. Terkait dengan orang dewasa, kita tidak berurusan, tetapi terkait dengan anak ini menjadi perhatian. Untuk itu, Indonesia telah menerbitkan peraturan presiden yang kemudian itu menjadi dasar bagi Indonesia untuk menangani anak-anak ini. Tapi berharap ke depan pasal 22 ini diatur secara khusus dalam suatu aturan sehingga ada kejelasan bagi lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat untuk ambil bagian di dalam memberikan layanan demi kemanusiaan. Ini menjadi sangat penting. Lalu yang juga perlu mendapatkan penekanan kita terkait dengan anak yang ada di pasal 40, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Indonesia telah memiliki satu undang-undang yang progresif. Dulu kita memiliki undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, di mana anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu usia 8 tahun. Dengan kita sudah memiliki Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, usia pertanggungjawaban pidana itu dinaikkan menjadi usia 12 tahun. Meskipun Komite Hak Anak PBB belum senang terkait dengan batasan usia ini, berharap lebih tinggi lagi, seperti Syria itu sudah 14 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah mampu tidak 18 tahun? Ini butuh perjuangan dan butuh pengorbanan dari berbagai pihak, terutama terkait dengan bahwa anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu sebetulnya mereka korban pengabaian dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan para tokoh budaya. Jika 4 orang ini merasa bertanggung jawab dan tidak melakukan pengabaian, insya Allah tidak ada anak-anak yang masuk di dalam pasal 40 ini. Untuk itu, dengan diperkenalkannya restoratif justice, lalu diversi, ini menjadi satu keunggulan dari undang-undang ini. Komite Hak Anak PBB menghendaki bila anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini memasuki usia 18 tahun, semua dokumen terkait dengan catatan-catatan pidananya itu dinihilkan. Sehingga pada saat mereka di usia 18 tahun, mereka sudah selesai pendidikan kejuruan atau pendidikan lanjutan atas, lalu mereka ingin mengikuti pendidikan kepolisian, mereka bisa lolos, terbebas dari catatan-catatan kriminal. Untuk itu, berharap ke depan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan anak-anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana sebelum usia 18 tahun itu tidak terekam, sehingga
pada saat mereka mengajukan catatan SKCK ke kepolisian, mereka dianggap tidak pernah bermasalah. Kapan itu? Hanya Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek yang dapat menjawab tantangan ini. Ke depan kita menghendaki tidak ada anak-anak yang bermasalah. Tapi kalau mereka ada yang bermasalah, kita harus mulai mengoreksi diri. Ada satu proses yang diminta itu ke kantor polisi adalah alternatif terakhir. Tapi yang utama adalah masyarakat. 4 orang yang kami sebutkan tadi adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan tokoh budaya ini merasa mereka bertanggung jawab. Ambillah tanggung jawab ini sehingga nanti ke depan tidak ada lagi anak-anak yang bermasalah. Kalau tuh ada anak yang bermasalah, kita rangkul mereka, kita bimbing mereka, kita dampingi mereka, tapi itu semua kita berharap ada cahaya dari Allah kepada anak tersebut sehingga dia memiliki kesadaran tinggi menjadi individu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian apa yang bisa kami jelaskan terkait dengan klaster 9 ini menjadi penting, terutama terkait dengan pasal 39, yaitu anak-anak ini semua harus dipulihkan dan direintegrasi. Untuk itu, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di pasal 72 memintakan setiap orang yang ada di sekitar anak itu menjadi orang yang mampu merehabilitasi anak ini sehingga anak ini dapat berintegrasi kembali dengan teman-temannya dan masyarakat, dan anak ini diterima dengan lapang dada oleh orang tua, oleh keluarga, oleh masyarakat, dan oleh para tetua-tetua kampung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.